Gokil, nembus 100. Gokil. Motor ini besar banget, nyaman banget, stangnya lebar. Halo semuanya, hari ini gue berkendara menggunakan Rimau, salah satu motor listrik dari Charge Indonesia. Motor yang dapat menempuh jarak hingga 200 km dan memiliki kecepatan hingga 95 km per jam. Gimana sih impresi gue berkendara menggunakan motor ini dari rumah sampai kantor? Simak videonya sampai habis, selamat menonton. Motor ini akan gue bawa ke daerah Mampang, Perapatan, Kuningan, kantor gue. Ini kita dari Bekasi ya, dari daerah rumah gue. Gue mau experience gimana ngantor pakai Rimau ini, dan gue akan share pengalamannya ke kalian. Jadi simak videonya sampai habis. Keluar gerbang Harapan Indah, langsung macet. Nah, untuk baterainya sendiri, dia tuh punya 2 baterai yang bisa klaimnya sampai 200 km. Tapi kenyataannya ini gue bisa sampai 260 km kalau speed 1. Kalau speed kedua itu sampai 167 kilo. Kalau gue settingnya paling kencang itu 130. Jarak tempuh rumah gue ke kantor adalah sekitar 32 km. Jadi pulang pergi 64 km. Nah, untuk motor ini sendiri, dia memiliki 2 baterai yang masing-masing baterainya itu bisa menempuh 100 km. Jadi gabungan 2 baterai itu 200 km. Tapi motor ini juga didukung oleh mode berkendara, ada 3. Jadi mode pertama yaitu mode yang membatasi kecepatan sampai sekitar 40-an km. Itu tuh kalau gua ubah ke mode pertama itu bisa menempuh bahkan di sini bisa sampai 250 kilo ya. Dengan posisi baterai sekitar 93%-an lah ya. Ada 2 baterai gabungan. Terus kalau gua ubah ke mode 2, nah ini bisa menempuh 160 km. Ini kecepatannya motor gua bisa sampai 70 something lah ya, 75 kilometeran kecepatannya. Atau gue bisa ubah ke mode 3 ya, itu bisa menempuh sampai 124 km. Dan kecepatannya sendiri bisa sampai 95 km. Jadi motor ini klaimnya memang bisa menempuh jarak hingga 200 km dengan kecepatan maksimal 95 km. Nah, mumpung di depan ada tanjakan, kita coba sekalian top speed. Oke, naik di 70-an. Ini kan ada motor di depan sih, lama nih. Asli, gue nggak bohong. Gokil, nembus 100. Gokil. Nah, jadi tadi kita berhasil nembus 100 km per jam. Itu menggunakan mode 3. Yang klaimnya mode tersebut bisa menempuh hingga 95 km per jam. Tapi kenyataannya tembus ya, sampai 100. Jadi motor ini memang masih tetap sama kok dengan motor konvensional ya, rasanya ya, masih bisa diajak, masih bisa dibawa sampai kecepatan 90-an ya. Karena kan buat nyalip-nyalip gitu masih enak banget. Apalagi torsinya instan dan halus ya, responsif dan halus karena motor listrik. Jadi masih oke ya buat diajak nyalip-nyalip, buat berakselerasi kayak tadi.
Oke. Jadi kalau memang rumah gue ke kantor 32 kilo, bolak balik 64 kilo, berarti gue bisa berapa hari tuh? Bisa 3 hari lebih ya tanpa charge sebenarnya. Tapi ya kecepatan gue maksimal 40 km per jam. Kan gue nggak bisa tuh. Jadi gue senangnya di mode 3 gue bisa mau kebut, gue bisa ngebut kapanpun, gue bisa pelan juga di kecepatan 3 di mode 3. Nah ya udah, nanti pas pulang tinggal dicas aja baterainya. Untuk casnya sendiri juga gampang. Kalau memang rumah kita ada saklar di luar gitu ya, ya udah langsung aja colok motornya ya dari apa, ada, ya udah langsung aja colok portable chargingnya ke motornya langsung. Ini ada di bawah jok di sini di kaki ya, di deck tuh ada colokan, tinggal sambungin aja ke saklar. Atau ya kayak gua, karena di rumah gua garasinya nggak ada colokan listrik, jadi semalam gua buka salah satu baterainya, gua bawa ke dalam rumah, terus gua charge langsung ke baterai. Itu juga bisa, jadi mudah banget. Dan enaknya Rimau adalah baterai indikatornya kan terpisah nih, baterai 1 dan baterai 2. Jadi dia itu pasti ngasih tahu baterai mana yang habis gitu, yang berkurang. Dan biasanya dia akan menggunakan baterai pertama dulu ya. Jadi kalau kalian nyampe rumah baterai pertamanya aja bahkan belum habis, ya udah kalian cuman butuh baterai pertamanya aja yang dicas, yang kalian ambil baterai B-nya ya tetap di dalam motor, orang masih 100% gitu. Jadi itu enaknya charge-nya tuh fleksibel. Dan untuk ngecasnya dia membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam ya dengan portable charger. Itu kalau dari kosong loh, 5 jam itu udah penuh. Jadi baiknya memang ini kayak smartphone aja ya, kalian pakai ketika siang hari ketika beraktivitas. Tapi ketika malam hari kalian mau tidur, ya udah baterainya juga kalian charge aja. Jadi besok pagi kayak gua tadi, tinggal ambil baterainya, masukin ke dalam motor, pasang, jalan, udah full lagi tuh 2 baterai. Gue bisa kemana-mana lagi gitu, bisa beraktivitas lagi pakai motor ini. Jadi Rimau ini adalah motor dari Charge Indonesia. Charge Indonesia sendiri di Indonesia, if I'm not mistaken, kerjasama dengan Vimoto. Dan Vimoto itu adalah pabrikan dari Australia yang sekarang juga udah pindah ke Italia. Dia memiliki lineup yang keren-keren banget. Salah satunya adalah si Rimau ini ya. Dan mereka berdua, Charge sama Vimoto, memperkenalkan tiga motor di Indonesia. Setahu gue ada Maleo, ada Anoa, dan Rimau. Dan setahu gue karena motor ini dari Vimoto, motor ini tuh digunakan sebagai motor di pedoknya tim Ducati ya saat balapan MotoGP. Dan Charge Indonesia dan Vimoto juga ada kerjasama dengan Jorge Lorenzo. Karena setahu gue Jorge Lorenzo juga menggunakan motor ini. Motor ini tuh memiliki bobot 135 kg. Jadi motor ini cukup berat memang. Tapi ketika diajak macet-macetan seperti ini ya biasa aja sih, enteng ya. Apalagi ditambah tarikannya yang instan ya, motor listrik kan. Itu jadi tambah enteng motornya ketika diajak macet-macetan, nggak ada kendala sih. Oh ya, gue tuh seminggu ke depan akan naik motor ini. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau penasaran tentang motor Rimau atau tentang Charge gitu, boleh tanya sih di kolom komentar. Nanti akan gue bantu jawab. Atau kalau gue sempat bikin videonya, gue akan bikin video lain ya. Nah, setahu gue saat ini Rimau
itu belum bisa dibeli, tapi bisa kalian sewa langganan, bisa bulanan, bisa setahun, dengan biaya per bulannya kalau nggak salah 1 jutaan ya. Nah, gue sih berharapnya motor ini juga bisa secepatnya dibeli oleh kita nih, masyarakat Indonesia. Karena pas gue experience langsung gini, ternyata motor ini juga masih bisa mengakomodir kebutuhan gue. Itu pertama, masih sama seperti motor konvensional. Jadi seperti bisa sampai ke tempat tujuan, pulang pergi. Karena kapasitas baterainya yang besar, 200, dapat menempuh hingga 200 km. Itu jauh, cukup banget untuk kita aktivitas sehari-hari. Yang kedua, kecepatan. Ternyata gue bisa tetap nyalip-nyalip berakselerasi, bahkan tadi hingga 100 km per jam ya maksimal. Jadi masih sama lah kayak motor konvensional, masih bisa ngebut. Terus juga untuk ridingnya posisinya nyaman karena joknya si Rimau ini lebar. Bodi motornya juga ini besar loh, ini besar banget tuh dibanding PCX. Ini kan kayak PCX gue nih, PCX lebih rendah, ini tuh tinggi banget. Gue nggak akan bahas spek dan lain-lain karena udah banyak di reviewer yang lain ya, kalian bisa cek. Cuman gue mau nge-share pengalaman dari sudut pandang gue aja nih. Motor ini besar banget, nyaman banget, stangnya lebar. Buat nyalip-nyalip juga enak nih, macet-macetan tuh. Tuh, enak banget, nggak ada kendala, nggak ada isu. Jadi, jadi motor ini gua baru kendarai 2 kali ya semalam, perjalanan dari kantor Charles ke rumah, terus ini rumah ke kantor. Sudah bisa bikin gua untuk consider untuk membeli motor listrik, membeli si Rimau ini. Karena gue termasuk orang yang sebelumnya kayaknya enggak deh beli motor listrik gitu kan. Cuma dengan gue experience langsung seperti ini tuh mengubah pikiran, membuka pikiran. Jadi bisa consider. Nah, ini berhubung gue udah sampai Kokas, sudah mau dekat kantor ya, gue rasa cukup itu aja yang gue bisa share hari ini. Gue sih berharapnya kedepannya motor ini cepat bisa dijual ke masyarakat luas. Jadi kita punya pilihan, dan gue yang udah experience jadinya sekarang consider untuk membeli motor listrik ya, untuk membeli si Rimau. Semoga video ini juga bisa jadi referensi kalian, setidaknya bisa menjawab sedikit gitu ya penasaran kalian tentang jarak tempuh, tentang kecepatan. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau feedback, silakan taruh di kolom komen. Gue akan sangat happy sekali untuk membaca. Gue akan sangat happy sekali dengan respon kalian, dan gue akan bales pastinya. Dan yang belum subscribe, semoga kalau video ini bermanfaat dan ingin melihat video kedepannya, video lain kedepannya, bolehlah di subscribe. Biar tambah semangat bikin video. Oke, dari gue itu dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.